Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safis Sunggraha, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, angkatan 2018, kelas A Ilmu Perundang-undangan. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan jika diperlukan, dan yang terakhir yaitu lampiran jika diperlukan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan bagian pertama yaitu judul. Judul suatu peraturan perundang-undangan adalah uraian singkat tentang jenis, nomor, tahun penetapan atau pengundangan, dan nama suatu perundang-undangan. Judul suatu peraturan perundang-undangan tersebut harus dituliskan dengan huruf kapital. Seperti saya ambil contoh dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti contoh di sebelah kiri saya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana judul tersebut dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, bagian dari pembukaan. Pembukaan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, frase. Yang kedua, lembaga yang membentuk perundang-undangan. Yang ketiga, considerants. Yang keempat, dasar hukum. Yang kelima, yaitu diktum. Jadi bagian frase ini yang bertuliskan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Seperti contoh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa persis di bawah judul seperti ini. Kemudian bagian kedua yaitu lembaga yang membentuk dari suatu peraturan perundang-undangan. Lembaga yang membentuk ini adalah lembaga yang berwenang mengesahkan atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dan di akhir kata lembaga membentuk ini harus disertai dengan koma. Seperti ini. Persis nama lembaga yang membentuk ini di bawah frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang saya lingkarin ini. Dan di ujung lembaga tersebut diakhiri dengan koma. Bagian ketiga yaitu considerants. Mungkin kalian sudah pernah melihat kata-kata menimbang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada kata menimbang persis di bawah lembaga yang membentuk tadi, kata menimbang. Apabila pertimbangan lebih dari satu, harus disertai awalan A, B, C, dan seterusnya. Seperti ini. Saya akan membacakan sedikit dari pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di layar. Ada 4 pertimbangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya bagian keempat yaitu dasar hukum. Jadi dasar hukum ini ada kata mengingat dan letaknya di bawah kata menimbang atau pertimbangan tadi. Misalnya
yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ada kata mengikat, yaitu pasal 20, pasal 21, dan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baiklah, selanjutnya bagian terakhir dari pembukaan yaitu diktum. Diktum ini terdiri dari 4. Yang pertama ada kata dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Kedua ada kata memutuskan. Ketiga ada kata menetapkan. Dan yang keempat adalah nama peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, dari diktum ada kata pertama yaitu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kata memutuskan, di mana kata memutuskan ini posisinya persis di bawah kata dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI. Bagian ketiga yaitu menetapkan, di bawah memutuskan, setelah kata memutuskan, menetapkan, dan disertai dengan nama peraturan perundang-undangannya. Dan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 ini, nama peraturan perundang-undangannya adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bagian ketiga dari penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu batang tubuh. Jadi batang tubuh ini terdiri dari 5. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, materi pokok yang diatur. Yang ketiga, ketentuan pidana jika diperlukan. Keempat, ketentuan peralihan. Dan bagian terakhir yaitu ketentuan penutup. Selanjutnya, bagian keempat dari penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu penutup. Penutup suatu peraturan perundang-undangan yang memuat rumusan perintah, pengundangan, dan penempatan suatu peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara yang berbunyi agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti ini. Dan penutupnya ada kalimat agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Setelah rumusan itu, selanjutnya penandatanganan, pengesahan atau penetapan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan. Yang kedua, nama jabatan. Yang ketiga, tanda tangan. Yang keempat, nama lengkap dari pejabat yang menandatanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011. Bagian pertama. Bagian kedua yaitu nama jabatan yang mengesahkan atau yang menetapkan, yaitu Presiden Republik Indonesia. Di bawahnya bagian ketiga yaitu tanda tangan, persis di bawah Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nama pejabat yang menandatanganinya. Dan di undang-undang ini yang mengesahkan atau menetapkan yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah penandatanganan pengesahan atau penetapan suatu peraturan perundang-undangan, selanjutnya yaitu pengundangan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tempat dan tanggal di mana undang-undang ini diundangkan. Yang kedua, nama jabatan yang berwenang mengundangkan. Yang ketiga, tanda tangan. Yang keempat, nama lengkap pejabat yang menandatanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini,
diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011. Bagian kedua yaitu nama jabatan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tanda tangan, di mana posisinya di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seperti ini. Dan bagian terakhir itu nama lengkap dari pejabat yang menandatanganinya. Dan dalam undang-undang ini diundangkan oleh Patrialis Akbar, yang dimana sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, bagian kelima dari penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu penjelasan. Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan kadang-kadang diperlukan penjelasan. Dan penjelasan ini terbagi menjadi dua. Ada penjelasan umum dan ada penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum adalah penjelasan umum yang berisi sistematis mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan. Selanjutnya, penjelasan pasal demi pasal ini adalah di mana isi dari penjelasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Kemudian tidak menambah norma dalam batang tubuh. Dan apabila dalam pasal tersebut tidak butuh lagi adanya penjelasan, maka hendaknya diberikan kata keterangan cukup jelas, seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pasal 1 cukup jelas, pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 keterangannya cukup jelas, pasal 4 ada keterangannya cukup jelas, dan pasal-pasal lainnya yang ada keterangan cukup jelas. Selanjutnya, bagian terakhir dari penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu lampiran. Dalam suatu peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, di mana pada akhir lampiran tersebut dicantumkan nama yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Seperti ini, dicantumkan nama yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, di mana yang mengesahkan atau menetapkan yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.